Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3566, 3567, 3568. Saat Dev masuk semakin dalam, udara dingin menjadi lebih intens, dan Dev harus mengerahkan elemen api untuk membungkus tubuhnya. Sebelum mencapai dasar kolam, Dev merasa dia akan menghabiskan banyak tenaga. Sial, bagaimana anak laki-laki dari keluarga Y itu bisa masuk ke dasar kolam? Dev tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Harus diketahui bahwa Dev memiliki asal mula api dan keberadaan api pamungkas, tapi sangat sulit baginya untuk menahan udara dingin ini. Sementara itu Ye Feng, yang tidak dapat memahami asal-usul api, bagaimana dia bisa memasuki kolam suci untuk waktu yang lama tanpa masalah? Dev terus menyelam, sementara wajah Ye Liancheng muram dan dia sangat cemas. Dia tahu bahwa Dev pasti mengejar putranya. Sekarang Ye Liancheng tidak boleh membiarkan Dev mengganggu kelahiran kembali dan garis keturunan putranya. Tetapi ketika Ye Liancheng memasuki kolam suci, sambil terus menyelam, dia merasakan udara dingin semakin kuat dan tubuhnya tidak tahan lagi. Pada saat ini, Ye Liancheng hanya bisa mati-matian menggunakan kekuatan spiritual di tubuhnya untuk melindungi seluruh tubuhnya dan menahan nafas dingin dari kolam suci. Ye Liancheng adalah kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan, jadi dia masih bisa menanggungnya. Pada saat ini, Ye Feng sudah mengambang di air, dengan kembang api mengelilingi tubuhnya. Dan di tangan Ye Feng, manik merah menyala juga memancarkan cahaya. Wajah Ye Feng serius, dan dia terus menyerap aura khusus di kolam suci untuk membentuk kembali garis keturunannya. Di kaki Ye Feng, masih ada perairan tanpa dasar, tapi Ye Feng takut dan tidak berani masuk lebih dalam. Alasan mengapa dia bisa menyelinap ke sini adalah karena manik roh api di tangannya. Manik roh api ini dibawa oleh para kultivator iblis dari silsilah iblis api. Ye Liancheng mengambil inisiatif untuk menghubungi mereka, dan para kultivator iblis ini juga ingin membentuk hubungan kerjasama dengan aliansi penyegel iblis, jadi mereka datang jauh-jauh dengan membawa manik roh api. Inilah sebabnya Dev bertanya-tanya mengapa dia bertemu dengan para kultivator iblis dari silsilah iblis api di ujung utara wilayah selatan. Dalam beberapa jam, garis keturunanku akan dibentuk kembali, dan kemudian aku tidak lagi harus dikurung di ruangan kecil yang gelap. Ye Feng sangat senang, selama bertahun-tahun dia hidup dalam kegelapan. Untungnya, Ye Liancheng menemukan kolam suci dan mengetahui rahasia kolam suci, jadi dia diam-diam membunuh pemilik asli kolam suci dan menduduki seluruh kolam suci. Namun, kolam suci dilindungi oleh formasi, dan Ye Liancheng tidak memiliki cara untuk menghancurkan formasi, jadi dia menghubungi beberapa master formasi untuk membuka formasi. Sangat disayangkan bahwa kekuatan para master formasi ini sangat buruk sehingga mereka tidak berhasil untuk waktu yang lama, jadi Ye Liancheng melirik keluarga Seng. Keluarga Seng memiliki reputasinya sendiri di wilayah Gunung Tianmo, dan bahkan di seluruh wilayah selatan, dan Ye Liancheng tidak dapat mengancamnya secara langsung. Mereka hanya dapat membujuk keluarga Seng untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Baru pada saat itulah kedua bersaudara Seng Tiantai dan Seng Bushi memiliki pendapat politik yang berbeda. Ye Feng tidak tahu apa yang telah dilakukan ayahnya untuknya, sekarang dia hanya ingin membangun kembali garis keturunannya secepat mungkin. Tapi ketika Ye Feng dengan sekuat tenaga menyerap aura dari kolam suci, dia tiba-tiba mendengar suara gelombang air. Ye Feng mendongak dan tidak bisa melihat apapun, namun suaranya terdengar jelas, seperti ada yang berenang di atas kepalanya. Bagaimana seseorang bisa memasuki kolam suci? Mungkinkah itu ayahku? Ye Feng penuh keraguan. Harus diketahui bahwa aura khusus di kolam suci ini terbatas. Untuk meningkatkan aura di kolam suci, Ye Liancheng menuangkan hampir semua sumber daya keluarga Ye ke dalam kolam suci. Tidak mungkin dia membiarkan orang lain memasuki kolam suci. Apalagi udara dingin di kolam suci ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Jika tidak ada perlindungan khusus, hawa dingin pasti akan masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan pada meridian. Tidak mungkin Ye Liancheng memasuki kolam suci dengan santai. Ye Feng tampak bingung saat mendengarkan suara aliran air, karena perhatiannya teralihkan dan lupa menyerap aura dari kolam suci. Tepat ketika Ye Feng bingung dan ragu-ragu, sesosok tubuh perlahan muncul. Saat Ye Feng melihat sosok Dev, dia tercengang. Dia menemukan bahwa dia tidak mengenal orang ini sama sekali, dan dia sepertinya bukan anggota keluarga Ye. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kolam suci keluarga Ye kami? Ye Feng bertanya pada Dev. Ketika Dev melihat Ye Feng, dia sedikit terkejut. Dia mengira anak ini telah berada di dasar kolam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia belum mencapai dasar kolam. Saat Dev hendak berbicara, matanya langsung tertarik dengan manik roh api di tangan Ye Feng.
Dev langsung mengerti kenapa Ye Feng bisa memasuki kedalaman kolam suci. Ternyata dia memiliki harta karun di tangannya. Tuan Chen, ini adalah manik roh api, harta paling berharga dari Balrog. Dengan manik roh api ini, api pamungkas asli di tubuh Tuan Chen dapat ditingkatkan banyak. Aku tidak pernah menyangka manik roh api Balrog akan muncul di tangan orang ini. Dalam benaknya, Zeyan dengan bersemangat berkata kepada Dev, sebagai seorang kultivator iblis dari garis keturunan iblis api, Zeyan tentu mengetahui manik roh api. Ketika Dev mendengar bahwa itu adalah harta karun iblis api, matanya berbinar. Dia akhirnya mengerti mengapa ada seorang kultivator iblis dari garis keturunan iblis api di keluarga Ye. Mereka seharusnya mengirimkan manik roh api. Sepertinya Balrog ini juga ingin berkolusi dengan aliansi penyegel iblis, kata Dev sambil tersenyum dingin. Selama bertahun-tahun, iblis api telah bersembunyi di ujung utara. Harus diketahui bahwa tempat yang dingin adalah tempat yang paling sulit untuk dipraktikkan oleh silsilah iblis api kami. Tetapi untuk menghindari perburuan dan pengejaran, Balrog bersembunyi jauh di utara, jadi dia aman dan sehat. Sekarang tampaknya Balrog ingin bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis dan meninggalkan ujung utara, Zeyan menganalisis. Meskipun Zeyan tidak terlalu kuat, dia tahu banyak tentang silsilah iblis api. Kamu benar, sekarang kekuatan aliansi penyegel iblis tersebar di seluruh dunia surga dan manusia. Ini adalah masa ketika pusat perhatian tidak ada bandingannya. Wajar jika Balrog ingin bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis. Dev mengangguk. Saat Dev sedang berkomunikasi dengan Zeyan, Ye Feng masih menatap Dev dengan curiga. Dia tidak mengerti bagaimana Dev sampai di sini, dan Dev juga dikelilingi oleh api. Siapa kamu? Mengapa kamu memasuki kolam suci keluarga Yeku? Apakah kamu juga memiliki manik api di tanganmu yang dapat menahan hawa dingin? Ye Feng bertanya pada Dev dengan rasa ingin tahu. Orang ini sama sekali tidak ragu bahwa Dev memusuhi dia, tapi dia masih bertanya, dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Mendengar pertanyaan Ye Feng, Dev mengangguk cepat dan berkata, saya adalah murid terhebat iblis api. Saya datang menemui Anda, makanya saya memasuki kolam suci ini. Manik roh api di tanganmu memiliki beberapa kekurangan, jadi aku takut jika kamu masuk ke dasar kolam dengan manik roh api itu, kamu tidak akan mampu menahan udara dingin di kolam suci, jadi aku secara khusus membawa manik roh api baru untukmu. Dev membuka tangannya, dan tiba-tiba muncul sebuah manik terbungkus api. Sebenarnya, ini hanyalah transformasi yang dilakukan oleh Dev dengan menggunakan api ekstrim sehingga menjadi manik roh api. Mendengar Dev berkata bahwa dia adalah murid terhebat iblis api, Ye Feng bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun. Bagaimanapun, dia tahu bahwa kolam suci dijaga oleh ayahnya secara pribadi, dan tidak mungkin orang biasa memasuki kolam suci. Terlebih lagi, tidak banyak orang yang tahu bahwa para kultivator iblis dari garis keturunan iblis api telah mengirimkan manik roh api. Ketika Dev mengatakan ini, tentu saja Ye Feng tidak akan meragukannya. Pantas saja saya merasakan sesuatu yang dingin sesampainya di sini, sehingga saya tidak berani menyelam ke bawah. Ternyata manik roh api ini rusak. Ye Feng melihat manik roh api di tangannya dan menunjukkan rasa jijik yang luar biasa. Tuan Ye, ayo tukarkan manik roh api sekarang, agar saya bisa kembali dan mengurusi urusan yang lain. Dev perlahan mendekati Ye Feng. Zeyan tidak bisa berhenti tertawa ketika dia mendengar bahwa Dev mengaku sebagai murid terhebat iblis api. Tapi kecepatan reaksi Dev memang cukup cepat. Namun saat Dev mendekati Ye Feng dan Ye Feng hendak memberikan manik roh api di tangannya kepada Dev, tiba-tiba mereka mendengar teriakan yang sangat keras. Fenger, jangan tertipu, orang ini bukanlah murid iblis api yang hebat. Dia berbohong padamu. Sosok Ye Liancheng tiba-tiba muncul, menuju ke arah Dev dengan cepat. Ketika Ye Feng mendengar ini, dia segera menarik kembali tangannya yang terulur. Dev melihat Ye Liancheng ada di sini, jadi dia melangkah maju untuk merebut manik roh api dari tangan Ye Feng. Tanpa manik roh api, Ye Feng pasti akan mati beku oleh udara dingin di kolam suci. Ketika Ye Feng melihat Dev datang untuk menangkapnya, dia dengan cepat berteriak, "Ayah, selamatkan aku, cepat selamatkan aku." Ye Feng meraih manik roh api dengan erat dan menukik ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Ye Liancheng sangat marah hingga dia menjadi gila saat melihat putranya dikejar oleh Dev. Dia mengejar Dev dengan putus asa. "Jika kamu berani menyentuh anakku, kamu pasti mati." Ye Liancheng berteriak keras, dan kekuatan spiritualnya langsung melonjak. Lalu dia menamparkan Dev dengan telapak tangan. Hanya saja Ye Liancheng menggunakan banyak kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya dari udara dingin, dan air di kolam suci menghalanginya. Jadi telapak tangan Ye Liancheng bahkan tidak mengerahkan setengah dari kekuatan biasanya. Melihat ini, Dev menendang Ye Feng, menyebabkan Ye Feng menyelam jauh ke dalam dengan cepat. Kemudian Dev menggunakan telapak tangannya untuk membentuk perisai di depannya. Dev tidak berani gegabah sedikitpun terhadap serangan dari kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan. Bahkan jika tubuh fisik Dev kuat, ditambah dengan perlindungan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, mustahil untuk menahan pukulan dari kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan. Boom! Ye Liancheng memukul perisai Dev dengan telapak tangan. Sosok Dev bergetar 2 kali, tapi dia tidak mundur dengan cepat.
Ini membuat Dev sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat bereaksi. Ye Liancheng tidak memiliki perlindungan dari Ziwo, apalagi manik roh api, jadi dia menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Dan Dev memiliki api pamungkas asli di tubuhnya, yang dapat menahan udara dingin, jadi Dev tidak terlalu terpengaruh. Setelah memikirkan hal ini, Dev tiba-tiba merasa percaya diri. Di kolam suci ini, apa yang bisa dilakukan Ye Liancheng bahkan jika dia berada di alam kesengsaraan tingkat 9, hai orang tua, kekuatanmu tidak lebih dari ini, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu. Dev sebenarnya mengambil inisiatif. Ye Liancheng mengertakkan gigi dan wajahnya pucat karena marah. Seorang kultivator bermartabat dari alam kesengsaraan tingkat 9 diprovokasi oleh seorang kultivator muda dari alam kesengsaraan tingkat pertama. Jika berita ini menyebar, bagaimana dia masih bisa bertahan? Dev dan Ye Liancheng segera terlibat perkelahian. Untuk sementara, kedua orang itu bertarung tanpa henti, dan Ye Liancheng tidak bisa berbuat apa-apa dengan Dev. Pada saat ini, karena pertarungan antara dua orang di kolam suci, air di kolam itu seperti lautan badai, dan kekuatan spiritual yang kacau terus melonjak. Ye Feng, memegang manik roh api, berenang ke atas dengan putus asa, tetapi baru saja ditendang oleh Dev. Ye Feng sedikit khawatir. Dia takut manik roh api tidak akan bisa melindunginya, jadi dia berenang ke atas dengan seluruh kekuatannya. Tapi di atas kepalanya adalah area di mana Dev dan Ye Liancheng bertarung. Saat Ye Feng berenang sedikit, dia terpesona oleh aura kekacauan. Fenger, melihat putranya seperti itu, Ye Liancheng sangat marah. Tapi semakin marah Ye Liancheng, semakin sulit mengalahkan Dev dengan cepat. Terlihat Dev menghunus pedang pembunuh naga, dan energi pedang menimbulkan badai di kolam suci, sementara Ye Liancheng mencoba yang terbaik untuk melawan. Ye Liancheng marah sekali, alam kesengsaraan tingkat ke-9 tidak bisa mengalahkan alam kesengsaraan tingkat pertama. Mukanya mau ditaruh di mana? Jika bukan karena kolam suci yang menahan Ye Liancheng pasti akan memukuli Dev sampai mati. Tapi sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Dev yang melompat-lompat di depannya, dan Ye Liancheng masih belum bisa mengalahkannya.